Banjir luapan air Sungai Ketahun, Kabupaten Lebong, Bengkulu merendam 6 kecamatan. Polisi yang membantu proses evakuasi mengimbau warga agar segera mengungsi. Berdasarkan data sementara BPBD Provinsi Bengkulu, hingga Selasa petang banjir atau luapan air banjir Sungai Ketahun telah merendam 6 kecamatan di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Ke-6 kecamatan meliputi Kecamatan Bingin Kuning, Amen, Uram Jawa atau Uram Jaya, Lebong Utara, Topos, Rimbo, Pagadang. Polisi meminta warga segera mengungsi mengingat arus banjir yang deras. Air masih tinggi, kemudian deras, memang banjir bandang di hulu. Diperkirakan memang jam sekarang itu kiriman dari hulu itu mencapai puncaknya. Jadi air sudah di rumah-rumah warga yang terdampak di pinggir sungai itu sudah setengah meter dan 1 meter dan sangat tinggi airnya. Jadi untuk warga sudah kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Jadi untuk situasi ini bisa berlangsung kemungkinan sampai 1 jam atau 2 jam. Dengan menggunakan perahu karet, petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan pemerintah setempat mengevakuasi warga terdampak banjir, terutama para lansia dan warga yang sakit. Setidaknya ada 2 desa di Kecamatan Beringin Kuning, Kabupaten Lebong yang terdampak cukup parah dari banjir akibat luapan air Sungai Ketahun. Dari data petugas, tercatat ada 6 kecamatan yang terendam banjir. Ada di Desa Talangleak 1 dan Desa Talangleak 2 yang merupakan desa yang cukup parah terdampak dari banjir kiriman Sungai Ketahun. Dapat kami laporkan sampai saat ini belum ada laporan korban jiwa. Namun demikian untuk lansia dan orang-orang sakit masih dalam proses evakuasi. Perkembangan informasi soal banjir bandang di Lebong, Bengkulu akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gilang Tri Wibisono. Gilang, hingga saat ini bagaimana proses evakuasi warga terkait dengan banjir di Lebong, Bengkulu dan apakah saat ini banjir mulai surut? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwa dari data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu, pada pagi tadi banjir bandang di Kabupaten Lebong, Bengkulu ini merendam 7 kecamatan dengan 24 desa di Kabupaten Lebong. Artinya pemutahiran data banjir bandang di Kabupaten Lebong ini cukup luas. Namun sejak malam tadi banjir luapan Sungai Ketahun ini dilaporkan sudah surut dan pagi ini banjir sudah surut. Kemudian dari data BPBD dapat 2.977 kepala keluarga yang terdampak akibat banjir luapan Sungai Ketahun, Junot. Ya, artinya saat ini ada 7 kecamatan yang terendam banjir. Lalu bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak serta bagaimana proses pengungsian dan dapur umum bagi warga? Ya, Junot. Pada Selasa kemarin warga banyak diungsikan karena debit air dari Sungai Air Ketahun yang cukup deras mengalir ke arah dari hulu, mengalir ke arah muara. Memang 7 kecamatan ini dilintasi oleh Sungai Ketahun dan debit air yang tinggi ini cukup membuat sejumlah fasilitas dan rumah warga rusak. Kemudian petugas mengimbau warga pada Selasa kemarin untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun saat ini sejumlah warga telah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan material sisa banjir. Petugas dan juga pemerintah telah mendirikan posko lapangan di Kecamatan Lebong Sakti dengan bantuan logistik yang dikirim dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Di sana, posko terpadu didirikan, posko kesehatan, dapur umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga dan juga pengungsi yang membutuhkan bantuan. Juno. Iya, Gilang, dari visual yang kita dapatkan terdapat sejumlah jembatan yang tampaknya terputus. Lalu seperti apa akses jalan dan infrastruktur yang terganggu akibat banjir dan apa antisipasi dari pemerintah setempat? Ya, Juno, sedikitnya ada 7 jembatan gantung yang dilaporkan rusak akibat luapan Sungai Air Ketahun yang terjadi pada Selasa kemarin. Selain jembatan, persawahan, kemudian rumah warga, fasilitas umum lainnya ini juga rusak akibat luapan sungai atau banjir bandang. Saat ini pemerintah tengah mendata seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam banjir bandang di Kabupaten Lebong. Kemudian setelahnya baru pemerintah akan mengambil tindakan, bantuan ataupun upaya apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Lebong. Juno.
Baik, kita harapkan proses tanggap dari pemerintah untuk mengantisipasi dan juga rehabilitasi warga terkait dengan sejumlah infrastruktur yang rusak dapat segera dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gilang Tri Wibisono dari Kabupaten Lebong.